Selamat datang di pembelajaran berikutnya pada modul 1.1.A.8 mengenai koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi modul 1.1 oleh Michael SMK Negeri 1 Tanah Pino, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Melawi. Sebelum lebih lanjut, baiklah sekali lagi saya memperkenalkan, nama saya Michael, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Tanah Pino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Dan pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya Semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani sedikit banyak tentu sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dahulu hingga kini. Ada 3 pertanyaan besar yang mendasari dari kesimpulan dan refleksi saya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Nah, pertama saya berasumsi bahwa pengajaran sama dengan pendidikan. Lalu yang kedua, sebagai guru saya harus mampu mentransfer ilmu sebanyak-banyaknya kepada peserta didik saya secara klasikal, baik melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Yang ketiga, bahwa menurut saya guru adalah subjek utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan yang keempat, menurut saya bahwa peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera dalam kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Yang kelima, menurut saya bahwa kegiatan belajar harus selalu dilaksanakan di dalam kelas. Lalu, yang keenam, dalam memberikan tugas harus seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi dari peserta didik. Nah, dalam pemberian sanksi atau hukuman kepada para peserta didik bertujuan maksudnya adalah untuk dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Pertanyaan kedua, bahwa apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 pada refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tentunya memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan itu sendiri. Akhirnya saya menyadari bahwa pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran yang dimaksud adalah on the which itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya adalah pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih, misalnya benih padi. Kita sebagai petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah,
memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membersihkan ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidupnya tanaman padi, dan lainnya. Tetapi kita tidak dapat menggantikan kodratnya padi menjadi tumbuhan lain seperti jagung. Saya pun menyadari sebagai pendidik kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi anak sudah membawa kekuatan dan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak tentunya berbeda-beda. Kodrat alam anak di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan itu berlangsung. Nah, untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yakni creative, critical thinking, collaboration, dan communication. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melaksanakan perubahan atau sering dikenal dengan 3 asas trikon. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua adalah konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan kontinuitas adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Yang kedua adalah konvergensi. Maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pembelajar. Tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak-anak atau peserta didik kita memiliki budi pekerti yang baik. Yang dimaksud dengan budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap dalam hidup. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, ataupun karakter merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya selaku guru dan tenaga pendidik dan tentunya kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. Baik, kita sampai kepada pertanyaan ketiga, yakni pertanyaan yang terakhir. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saya harus mengubah mindset atau pola pikir saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya kemudian meyakini diri saya sendiri bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus mampu membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan saya dapat berikan nantinya baik metode maupun bahan ajar bisa benar-benar menggali potensi anak
seoptimal mungkin. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga, saya mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak atau peserta didik, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya sebagai pendidik selalu berusaha menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang bertugas menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan sebuah penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, harapan saya bisa mengasah keterampilan abad 21 pada peserta didik. Keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya anak yang tidak hanya memiliki kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya selaku guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya adalah anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik, ini juga menjadi tantangan untuk saya sebagai bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap bahwa saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, di mana di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat. Serta yang terakhir adalah Tut Wuri Handayani. Dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar kepada para peserta didik.